اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله خالق العبادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الظاهرين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: وأصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح، ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المناسبة البديهة الشريفة الكريمة تعلم بسم الله تعالى المنعما وفرة حتى نكون قادرين في حد المسجد المبارك في كل أمكنة واجتهاد وتغاني، صلاة وسلاما دائمين وتلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك إلى صراط العزيز الحكيم. In the name of Allah, His merciful King of the Kingdom of God, who has kepada sang Tuhan terkasih, sekali lagi satu Prophet Muhammad seperti who has kepada sang Tuhan terkasih. Yang pertama, yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nikmat yang tiada terukur. Yang apabila ada orang bersama Quran, insyaallah tidak akan akur. Daripada kita duduk di sini jadi kuat, kita bersyukur. Dengan bersyukur, insyaallah hidup kita akan subur dan makmur. Selawat dan salam tanpa kita curahkan dan kita haturkan kepada seorang Nabi akhir zaman yang wajahnya tampan rupawan, yang pipinya putih kemerah-merahan, yang nama beliau diberikan dalam kitab Al-Quran, yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan 124,000 Nabi, yang kedudukannya lebih mudah dibandingkan 313 Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, bukan hanya kita mengaku, tapi insyaallah kita diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, al-fatihah terdapat daripada dan umumnya buat jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian intizar awamir sunnah nabawi, yakni menjalankan segala apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendiamkan larang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu mengalami 3 dimensi masa: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah sebuah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah khayalan, impian, bahkan cita-cita seseorang. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu, menentukan sikap di masa sekarang, dan mengaplikasikannya di masa yang akan datang, sehingga hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
dan hari esok lebih baik daripada hari ini, terutama masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah, yang mana kita memasuki bulan Muharram, yang mana tahun kemarin kita sudah lewati, maka kita perbaiki lagi di tahun ini. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa radiyun." Barang siapa yang hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa radiyun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa yang hari-harinya sama dengan hari kemarin, sama dengan tahun kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa yang hari-harinya lebih buruk daripada hari kemarin, lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu, di tahun baru Hijriah ini kita perbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di tahun kemarin ibadah kita masih banyak yang ibadah kita belum kita laksanakan. Akan tetapi di tahun baru Hijriah ini kita lebih tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah diri, yang tadinya belum baik kita menjadi baik, dan yang sudah baik kita menjadi yang lebih baik lagi. Itu adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Muharram ini, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amaliyah-amaliyah yang ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, terutama salah satunya adalah wamsa ra'sal yatim wa tasaddaq, yaitu kita mengusap kepala anak-anak yatim, wa tasaddaq, lalu kita berikan hadiah kepada anak-anak yatim. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada usra bis sababati wal wusta." Nanti aku akan bersama mereka-mereka yang menyayangi anak-anak yatim. Nanti aku akan bersama mereka-mereka yang suka menyantuni anak-anak yatim. Nanti mereka-mereka ini yang menyayangi, yang menyantuni anak-anak yatim, nanti mereka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan diisyaratkan seperti dari tunjuk dan dari tengah akan dekat sekali pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak-anak yatim adalah anak-anak asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mereka-mereka yang mengasuh anak asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, nanti mereka-mereka ini yang menyayangi, yang menyantuni anak-anak yatim, anak-anak asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti dari duduk dan dari tengah akan dekat sekali pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika memasuki 10 Muharram, jangan kita lupakan itu. Ulama-ulama kita mengajarkan kita untuk menyayangi anak-anak yatim. Wamsah ra'sal yatim wa tasaddaq. Kita usap kepala anak yatim, lalu kita beri hadiah kepada anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim adalah anak asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin bisa berdekatan, bisa bergandengan, bisa berjumpa kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita semua yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita mendambakan bisa berjumpa, bisa berdekatan
kita menyantuni anak-anak yatim. Bukan hanya di bulan Muharram saja, akan tetapi di bulan-bulan yang lainnya kita kudu memperhatikan mereka, kita kudu menyayangi mereka. Kalau kita ingin nanti bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita miskin memberikan harta kita kepada anak-anak yatim. Karena berapa banyak orang-orang kaya mereka belum tentu dermawan. Akan tetapi orang-orang yang dermawan jelas mereka kaya. Karena orang-orang yang dermawan mereka tahu harta yang mereka miliki cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta yang mereka miliki, semakin mereka rajin menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naqasa malun min shadaqatin bal yazdad tidak berkurang harta kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bertambah dan bertambah." Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara sekali saja kita harus percaya, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan 3 kali, bertambah dan bertambah kalau kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tunggu kita kaya dulu, akan tetapi sisihkan sedikit harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berikan kepada anak-anak yatim. Nanti itu yang akan menjadi penolong kita di alam kubur kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak orang-orang yang kaya mereka pelit akan hartanya. Al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu kita sadar setelah kita di bulan Muharram ini, untuk kita memperbanyak amalian kita di bulan Muharram ini, kita lebih memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Muharram ini biasa kita katakan begitu, lebaran anak yatim. Kita sayangi anak-anak yatim karena mereka adalah anak asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi pengasuh anak asuhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, seperti jari tunjuk dan jari tengah akan dekat sekali kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah di dalam Al-Qur'an al-Azim wa nabiyyu lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.